Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu demi meningkatkan iman dan takwa kita untuk mencapai ibadah yang mabrur dan ilmu yang mustajab serta kenyamanan menjalankan dunia yang hasanah dan wafi'al kiratil hasanah, dan memberikan sebuah dampak yaitu hidup yang barokah dunia dan akhirat. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, serta melalui wadah syiar kita yang sangat kita banggakan, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, insya Allah. Salam dan salawat tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, kaum muslimin dan saudaraku seiman, rahimakumullah. Insya Allah berbicara tentang sebuah kebenaran, tentulah kita mengkaji pada yang mutlak. Apa yang dikatakan mengkaji pada yang mutlak, tidak ada lagi sesuatu harapan tanpa kenyataan. Harapan itu adalah kenyataan yang nyata karena ada. Islam bukanlah seseorang yang menumpahkan hasratnya tanpa peduli kenyataan Allah.
Islam bukanlah suatu agama menerima orang yang takut masuk surga karena ingin masuk neraka. Islam juga bukan orang yang dikatakan bersifat domba, mengikuti tuannya. Tetapi Islam adalah perbuatan tajalli Tuhan pada dirinya yang dilanjutkan dalam kodrat Tuhan itu sendiri. Pada waktu dan kesempatan pertemuan kita ini, saya akan membawa sebuah wawasan, yaitu kebenaran asal usulnya terjadinya bahasa Allah terhadap sebutan Tuhan dan bahasa Muhammad dalam sebutan umat, dan bagaimana proses satunya Allah dengan satunya Muhammad menjadi satu kodrat. Kalau kita ingin mempelajari sebuah hakikat, tentulah kita belajar membedah atau mentadabur sebuah hakiki. Dilihat suatu keadaan pada syahadat, nyatanya perbuatan Allah dan berbuat dalam kodrat Muhammad. Ini adalah tanda tanya dan masih dibutuhkan pencarian. Kalaulah terlebih dahulu kita mendengar sebutan namanya atau nama seseorang, pasti kita mencapai atau penasaran kepada yang pemilik nama. Dalam Islam ada dua hal yang sangat dikenal dalam makom ibadah, yaitu nama Allah dan Muhammad. Hakikinya dari nama tersebut, inilah yang akan menjadi pokok utama dalam syiar atau pelajaran kita, insyaallah. Kalau ingin kita mengetahui lebih jauh, lebih dalam lagi terhadap munculnya kata Allah dalam sebuah perjalanan ruh yang disebut dengan Muhammad Rasulullah. Sebetulnya penyebutan kata Muhammad Rasulullah ini memiliki sebuah perjalanan yang mana kalau perjalanan itu kita tidak memahami, maka kata Muhammad Rasulullah itu akan menjadi sebuah perumpamaan oleh orang-orang yang belum memahami. Rasulullah bersebutkan atas nama Muhammad setelah ada keputusan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini harus benar-benar dipahami dengan nyata. Kalaulah memang Allah itu hakikat, Muhammad itu hakikat, kita harus memahami hakikinya. Hakiki dari kata Allah, hakiki dari kata Muhammad. Kalau kita ingin membedah atau dikatakan mentadabur daripada kajian tauhid din, ini makomnya makom tauhudun, yang mana tauhudun itu adalah tauhid yang tidak memberikan penamaan tetapi nyata pada yang ada. Kalau kita ingin memperdalam tentang hakikat Allah dan Muhammad, agar
di saat kita menyebut namanya, tapi kita bisa memandang wujudnya. Ini yang diharapkan rububiyahnya. Untuk kita menetapkan rububiyah atau pandangan dari yang dibaca, tentu kita mengkaji hakikinya. Ini adalah pokok dari awal kaji. Di mana kita bisa memulai pencarian tentang ketuhanannya. Di mana kita bisa menetapkan jalannya. Nah, ini juga harus kita benar-benar mengenal. Untuk kita lebih menguasai apa yang kita bicarakan adalah apa yang telah kulihat, sehingga tidak ada lagi prasangka atau praduga terhadap sesuatu yang dikaji atas nama Tuhan. Inilah yang awal pencarian kebenaran dari kalimat syahadat itu adalah mengetahui hakiki ruh pada diriku. Ini namanya ruhku. Siapa sebetulnya ruhku itu? Ruhku, ruhnya aku. Atau mungkin bisa jadi dia terbuat dalam kata aku adalah ruh. Tetapi itu akan kita lihat dari kenyataannya. Kalau kita berbicara tentang sebuah perjalanan besar Tuhan, yaitu menuju keakuannya adalah aku Tuhan, bukan aku adalah aku, tapi aku adalah Tuhan, tentu dimulai dengan ruhku. Ruh dinamakan sesuatu itu terjadi sebuah ruh. Ini kalau kita ingin memahami siapa Muhammad dan siapa Allah. Apa memang dia berbeda atau dia sama? Kalau dia beda, di mana perbedaannya? Kalau dia sama, di mana kesamaannya? Kalau kita berbicara tentang sebuah ruh, itu tidak bisa kita terlepas dari asal usul dari ruh, yaitu nur. Nurun alal nurin. Inilah yang dikatakan adanya cahaya di balik cahaya. Apa yang dikatakan ada cahaya di balik cahaya? Ada sesuatu kesamaan dari yang sama. Ini adalah keputusan mutlak pada tingkat tinggi. Tapi kalau ada sesuatu yang sama di dalam yang berbeda, ini adalah suatu perjalanan akhir. Tapi perjalanan awal, perbedaan inilah yang menyatakan dasar pencarian. Ruhku atau ruhu. Setiap yang menyatakan ruh hayat hidup, harus dia memahami dua sisi. Yang pertama secara hakikat dan yang kedua secara hakiki. Kalau kita ingin mengetahui secara hakikat, disebut dengan Nur Muhammad. Tapi kalau kita melihat secara hakiki, nah ini kita sebut dengan kata Nurullah. Untuk menyatakan mana munculnya sebuah nurullah, usul dan asalnya sebuah nurullah atau Nur Muhammad, ini kita wajib mengkaji tersebut demi tercapainya kebenaran yang hak, tentu dengan membaca dan melihat.
Tidak mungkin kita bisa berkata tanpa ada yang bisa kita lihat. Itu dikatakan belum pokok kebenaran. Tapi yang disampaikan pokok kebenaran tadi harus berdasarkan pencarian ruh. Kalau dalam pencarian ruh harus berlandaskan kepada nur, karena nur adalah wujud daripada ruh. Asal usul daripada ruh adalah nur. Nur ini disebut dengan dua perjalanan. Pertama, Nur Muhammad, ya, disebut dengan Nur Rasul. Nah, Nur Rasul adalah nur yang disebut Nur Muhammad, yaitu nur terpuji. Yang kedua, disebut nur itu dengan nur hak Allah, atau dikatakan Nurullah. Kalau kita disebut Nur Muhammad adalah Nurullah yang terlihat. Nah, ini kalau Nurullah yang terlihat, nah ini disebut dengan Nur Syar'i. Nah, itu Nurullah yang terlihat. Nah, yang kedua disebut dengan Nurullah. Ini disebut dengan Nur Hakiki. Nur keduanya ini adalah dari satu nur disebut dengan Nur Rasul. Nur Rasul ini adalah nur hakiki yang berwujud kepada hakikat. Dan wujud dari nur hakiki kepada nur hakikat inilah yang dikatakan nur terpuji dari segala nur. Ini disebut dengan Nur Muhammad. Dalam pengembalian perjalanan tajalli Allah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, tentulah ini bukan kembali pada saatnya, tapi kembali pada adanya. Untuk kembali kepada adanya tadi, kita harus melihat potensi dari Nur Muhammad. Kita harus dikatakan Nur Rasul yang bersifat syar'i dan Nur Rasul yang bersifat hakiki. Nur Rasul yang bersifat syar'i itulah nur atau cahaya. Sementara Nur Rasul pada tingkat hakiki adalah batin yang berwujud, yaitu sebuah zat. Inilah yang perlu sangat kita pahami. Mendapatkan gejolak dari dua perkara tadi, datangnya nur hakiki dari Tuhan disebut dengan aku, sementara nur yang bersifat syar'i atau hakikat itu adalah sebuah wujud yang memperlihatkan wujud. Pengenalan Muhammad adalah pengenalan nur yang terpuji, bukan sesuatu Nur Muhammad berbeda dari segala nur, tapi Nur Muhammad adalah nur yang dipuji dan terpuji. Ini yang dikatakan sebuah penampakan yang disebut dengan Nur Muhammad. Sementara yang berkodrat pada Nurullah adalah sebuah zat yang bertajalli kepada sifatnya, yaitu nur. Inilah yang dikatakan pengakuan amruhu, yaitu terlihatnya ruhku. Jadi kalau ada kata Rasulullah, ini yang disebut
nur Rasul itu ada dua. Pertama, di dalam diri dia disebut dengan nur syar'i. Yang kedua disebut dengan nur hak atau nurullah. Ini yang hakiki. Sementara yang terlihat adalah nur terpuji, disebut dengan naf. Naf adalah sebuah batin yang zahir, disebut dengan diri. Diri adalah penampakan kodrat pada Muhammad, disebut naf. Sementara kodrat yang menjalankan dan yang menggerakkan ini adalah nur Rasul. Nur Rasul sebagai uluhiyah, nurul alal nurin. Dalam nur ada nur, dalam rahasia ada rahasia. Maka nurullah adalah wujud dari nur Rasul pada hakiki. Sementara wujud dari nur Muhammad adalah nur yang memuji dan dipuji. Ini yang bersifat perbuatan tajalli nyata pada diri seseorang. Harus dia mendapatkan sebuah kebenaran. Kalau dia tidak melihat bagaimana kembalinya sebuah ruh kepada nur, maka dia tidak akan mengerti tentang perjalanannya setelah akhir hayatnya. Kemunculan ruhku atau ruhu, sebelum ada semua ada, ruhku itu sudah ada. Tetapi setelah dia diwujudkan, maka disitulah dikembalikan dengan kata aku adalah ruh, amruhu. Ya, nah, di sini baru terlihat. Untuk menjalankan hal demikian, maka kita harus memahami jalan tenggelam atau disebut dengan jalan pulang. Kata jalan pulang ini bukan berarti sebuah jalan menuju pulang, tapi dijadikan dua kategori, jalan dan pulang. Artinya apa? Jalan itu sendiri yang akan pulang. Nah, kalau tingkat pemahaman ketuhanan dalam masa tauhid ilahiyah, jalan pulang adalah jalan itu yang pulang. Artinya manusia adalah sebuah jalan yang mana jalan ini tetap kembali kepada asalnya. Inilah kedalaman dan pemahaman bahwasanya adanya Muhammad karena ada sebuah tayangan daripada ruh yang mewujud pada kata memuji. Dan sementara Ahmad adalah kodrat yang dipuji. Ini dinamakan nur hakiki, disebut nur Rasul. Sementara yang hakikat nur Rasul itu adalah hayat yang memuji, namanya Nur Muhammad. Nah, ruh di sini adalah tali napas antara kodrat demi kodrat. Kalau dikatakan tali napas itu adalah satu, ini dinamakan dengan jiwa. Nurullah dan Nur Muhammad adalah sebuah ruh yang diperlihatkan, ruhku. Ini sudah pasti berdampak kepada innama amruhu. Bagaimana ruh ini menjadi ruhku yang terlihat. Kalau ruhku yang terlihat ini adalah kenyataan yang mutlak, maka disebut dengan diri dan sejati.
Mana yang terdiri adalah nurul alal nurin tu syar'i. Diri syar'i, diri yang berkodrat kepada keumatan. Sementara diri hak adalah diri yang hakiki, ya, disebut dengan sejati. Jadi kalau diri sejati, mana yang jatuh jadi diri dan mana yang jatuh menjadi hakiki sejati. Kalau kita sudah melihat dua perkara tadi, diri sejati artinya diri dan sejati. Inilah jiwa. Jiwa inilah yang betul-betul sejati, yang selalu dapat bimbingan dari nur hakiki. Tetapi kalau jiwa itu menentang dari perbuatan nurul ala nurin, tidak dia dimasukkan ke dalam golongan cahaya di balik cahaya, maka nur sebagai usul asal dari ruh, maka ruh tersebut adalah aku yang melihat diriku sendiri. Dengan demikian kita cepat memahami bahwasanya nur Rasul itu ada dua daripada diri. Jatuh kepada nur syar'i disebut Muhammad, dan nur hakiki disebut Allah. Kita bisa mendapatkan sebuah perjalanan bagaimana ruh itu kembali kepada nur, nur kembali kepada zat, zat kembali kepada sir, batin, batin kembali pada sir. Maka disitulah baru kita dapati diri yang sebenar-benar diri. Jadi kalau kita berkata kalam Allah itu adalah nur hakiki, sementara kalam Muhammad adalah disebut dengan kalam nur syar'i. Antara hakiki dan syar'i inilah yang menjadi pacuan pegangan dari umat, bahwasanya aku bertahan kepada Allah, tidak mempertaruhkan iman, tetapi mendirikan ilmu dengan kemenangan iman. Ini yang paling penting. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita bisa memahami dalam 24 jam, maka kita wajib memperjalankan ilmu tersebut, bukan mendengar dan salut, bukan mendengar dan tawaduk, tapi betul-betul mendengar itu untuk bisa merubah diri. Ini namanya pembukaan hijab. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya kita ingin memahami siapa diri, tapi ternyata kita menemukan dengan judul diri siapa. Ini yang dijadikan adanya hak dan batil, tapi batil tidak akan menghancurkan yang hak. Tapi sebaliknya, yang hak, dalil daripada itu adalah al-haqqullah. Diri hak itu adalah Allah, sementara diri batin adalah nur Rasulullah. Tapi ada kalanya dalam satu pertemuan berdirinya Nurullah dan Nur Muhammad, tentu disitulah kita melihat jiwa kita terpimpin selama ini, karena Nur Muhammad dan Nur Allah selalu menjadi energi diri yang membentuk diri itu sendiri untuk bersikap. Dengan demikian mudah bagi seseorang dalam mencapai diri, karena dia sudah siap untuk kehilangan diri.
Kehilangan diri bukan tidak ada lagi diri, tapi nyatalah itu dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, semoga penyebutan Allah dan Muhammad itu berasal dari mana, kita sudah mulai menikmatinya dan bisa dimanfaatkan semua kajian itu ke tengah umat dalam bentuk syariatkah, hakikat dan tarikatkah, semua akan menang dan berhasil di dalam menjalankan hakikat. Kalau hakikat ini telah berhasil kita jalani, dia tinggal mendapatkan manfaat dari Allah Tuhan, yaitu ada sebelum meminta. Maka dengan demikian para jemaah hadirin dan hadirat, insyaallah mudah-mudahan dengan kita memahami adanya aku amruhu yang berzahirkan Allah berwujud Muhammad, ini dikatakan nur rasul. Nur rasul adalah nur ala nur, artinya ada cahaya di dalam cahaya. Cahaya pertama syar'i, yaitu cahaya syariat dan terlihat. Siapa itu? Itu yang dikatakan nur hak, nur hakikinya, bahwasanya yang di dalam kaca dan cermin, apabila kita bercermin, dia tidak melakukan mu'at atau berpura-pura, tetapi dia adalah kodrat yang nyata yang siap memperlihatkan. Inilah yang dikatakan kebenaran. Nyatanya Allah dan wujud Muhammad bukan sebuah kata-kata yang dialunkan, tapi telah terjadi peristiwa yang disaksikan. Bagaimana proses terhadap kemunculan Muhammad dan terlihatnya Allah, inilah yang membuat satu kesatuan yang sangat besar dan mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi para jamaah hadirin dan hadirat menonton daripada YouTube Buya Pasaman Timur dalam rahasia tauhid, saya harapkan untuk bisa di bawah pengawasan guru mursyid, karena apabila Allah masih bersebut nama dan tenggelam nama di dalam tauhidun, maka muncullah aku sebelum menyatakan Tuhan. Memang usuluddin, awaluddin dan fiddin, tiga perjalanan ini harus dibongkar, ya, harus dibongkar. Maka disebut jalan pulang. Nah, kalau jalan pulang itu artinya jalan adalah wujud daripada diri, sementara pulang itu kembali. Bukan sebuah jalan untuk pulang, bukan sebuah jalan untuk kembali, tapi jalan itulah yang kembali dan pulang. Nur adalah menyuruh ruh itu pulang, sementara zat memanggil nur dan batin memanggil zat, sehingga batin dipanggil sir. Semuanya disebut jalan. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat, jangan habiskan waktumu dalam kepura-puraan, tapi jadilah kamu resah dalam kenyataan. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.